Kita masih berada pada pembahasan hadis al-muraqabah. Kali ini masih pada penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perintah taqwa, kemudian hendaknya menyusul keburukan itu dengan kebaikan. Poin yang ketiganya, insyaallah akan kita sampaikan, berakhlak dengan manusia dan akhlak yang baik. Masih pada pembahasan hadis Mu'adz bin Jabal dan sahabat yang mulia Abi Dzar radhiyallahu anhu, pada kalimat wa atbi'as sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ini menunjukkan tentang kewajiban bertaubat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillah. Kemudian wa atbi'as sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ini merupakan perintah. Dan taubat hukumnya wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, dalam surah An-Nur ayat 31. Ini wajib dan ijma' semua kaum muslimin, ijma' semua para ulama, terutama taubat dari dosa tertentu yang kita lakukan. Taubat ada dua macam. Yang pertama taubat ammah, yang kedua taubat khassah. Ada taubat yang sifatnya umum dan ada taubat yang sifatnya khusus. Maksud taubat khassah ini adalah seseorang bertobat dari dosa tertentu. Sedangkan taubat ammah yang sifatnya umum, dia bertobat dari semua dosa. Bertobat dari semua dosa. Kalau taubat khassah, dia ada dosa satu-satu yang dia lakukan, misalnya dia tobat dari nama maksiat tersebut. Maka orang yang taubat secara umum, dia dari semua dosanya, ketika dia bertaubat, seandainya tidak hadir dalam dirinya jenis-jenis dosa yang telah dia lakukan, lupa misalnya, baik berupa dosa ucapan atau dosa-dosa dalam perbuatan, perlakuan, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sifatnya umum, dan tobat ini sah, diterima. Walaupun dia tidak ingat dosa-dosa apa saja yang dia tobat, kan banyak kali dosa. Dia enggak menghadirkan jenis dosa ini, saya pernah katakan ini, saya pernah ngomong ini, saya pernah berjanji, mungkin lupa. Enggak hadir dia semua itu. Dan sekian banyak dosa yang dilakukan enggak hadir. Maka dia bertaubat ammah, taubat semua dari itu, taubatnya sahihah. Maka dikatakan wahia taubah sahihah. Taubat yang demikian, taubat yang benar, sah. Kalau taubat di dosa tertentu kan mudah. Kita mungkin ada kebiasaan berbohong. Ya. Saya sampaikan contoh berbohong karena banyak contoh-contoh dosa besar lainnya. Karena hari ini orang begitu mudah berbohong, seakan-akan berbohong bukan dosa. Padahal banyak contoh dosa lain, riba, mencuri, berzina, banyak. Tapi kan semua dosa itu dalam hadis itu kan berangkat
bohong, dari dusta. Dia hadir ketika taubat khusus. Ini saya taubat enggak akan ulangi lagi bohong ni, dusta ni, enggak akan ulangi lagi. Misalnya seseorang yang sering menyampaikan penyampaian agama, dia sering menyampaikan hadis-hadis palsu misalnya. Ketika dia tahu begitu dosanya, begitu besar dosa menyampaikan hadis palsu, membuat-buat hadis palsu dan menyebarkan hadis palsu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan neraka. Nah, hadisnya mutawatir dan para ulama sepakat semua terhadap dosanya dan tidak bolehnya menyebarkan hadis palsu, kecuali untuk menyampaikan kepada orang ini hadis palsu, tidak benar. Nah, itu boleh. Jika dia selama ini menyampaikan ke mana-mana ke orang sebuah hadis palsu, maka ketika dia ingin bertaubat, berarti taubatnya khusus. Aku ingin bertaubat, tidak akan lagi melakukan perbuatan membuat hadis-hadis palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu taubat khusus. Hadirin yang saya muliakan, maka orang yang bertaubat ini, orang yang bertaubat daripada dosa sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Artinya tuzilud dzam, menghilangkan dosa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari sebuah dosa ini seperti orang yang tidak ada dosa. Maka tidak pantas kita melihat ada saudara kita yang sudah bertobat pada dosa, kita masih memberikan sebutan-sebutan, panggilan dia dengan panggilan-panggilan kebiasaan maksiat dia dulu. Tidak boleh. Tidak pantas. Tidak pantas. Selesai semua. Dia mulai bersih. Ya. Dosa yang paling besar kan syirik kepada Allah. Kita perhatikan orang kafir akhirnya masuk Islam, bersih yang sebelumnya, mulai dari awal. Ya. Sebesar apapun dosa orang, ketika dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak ada dosa pada baginya. Ya, sebagaimana kisah yang sangat panjang, yang sangat berat yang menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana ketika itu orang-orang munafik membuat fitnah bohong, dusta. Mereka menyebarkan isu-isu buruk untuk memberikan satu kesan bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang yang melakukan perbuatan keji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan berita itu bohong, tapi Rasul mengatakan, ya, wa in kunti almamta bidhanbin fastaghfirillah wa tubi ilaih, fa innal 'abda idza i'tarafa bidhanbihi thumma taba Allahu alaihi. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar, beliau juga perintahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Karena sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengaku terhadap perbuatan dosanya, mengaku,
Dia mengaku dirinya telah berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menerima taubatnya. Maka di antara hal yang penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita adalah kita minta taubat. Ya Allah, berikan aku taubat. Allahumma tub alayya. Kita bertaubat kepada Allah. Kita minta juga kepada Allah agar Allah berikan kita taubat. Bagaimana bahagianya para sahabat yang diumumkan melalui wahyu bahawa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiga orang sahabat ini adalah yang tidak hadir dalam perang Tabuk. Dan mereka bukan orang munafik, sahabat Nabi SAW. Ada satu dan lain hal tidak hadir dalam peperangan jihad bersama Rasul SAW. Senangnya hati mereka ketika turun ayat dalam surah Taubah tentang diterimanya taubat mereka. Ya, senang hati mereka. Bagaimana tidak? Allah mengumumkan taubat mereka dan umat ini membaca sampai akhir zaman tentang mereka diterima taubatnya. Mulai bersih. Hadirin yang saya muliakan, maka kalau sebelumnya kafir dengan masuk Islam itu bisa meleburkan semua sebelum dia Islam. Sebagaimana hijrah itu bisa meleburkan sesuatu yang sebelum hijrah. Begitu juga haji, itu fadilah-fadilah amal. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin As radhiyallahu an, "Ama 'alimta ya Amr anna al-Islam yahdimu ma kana qablah wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha?" wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablah. Hadis sahih Muslim. Apabila amal-amal saleh menghancurkan segala sesuatu yang tidak baik sebelumnya, maka taubat itu jauh lebih utama. Amal saleh yang kita lakukan, kita sudah telah belajar mungkin fadilah wudu, kan begitu. Kita berwudu itu menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, para ulama mengatakan, jumhur ulama itu dosa-dosa kecil. Otomatis kita melakukan amal soleh, kita salat, itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Maka taubat jauh lebih hebat daripada itu. Maka dari hadis-hadis yang lalu dengan jelas dan gamblang memberikan makna bahwasanya taubat itu bisa meleburkan sesuatu sebelumnya yang tidak baik itu. Artinya taubatnya diterima. Ketika taubat seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang lainnya semua akan aman, baik. Ya, inilah kekhawatiran kita seorang mukmin. Selain berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut terhadap amal-amal kita, apakah diterima atau tidak. Berharap diterima, tapi mesti ada rasa takut seandainya kita taubat ini enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, tentu ini taubatnya seorang muslim. Begitu juga dengan taubat seorang kafir, kita sampaikan tadi ijma' semua para ulama, taubatnya seorang kafir maka dipastikan diterima taubatnya dengan hilang semua dosa-dosa sebelumnya. Hadirin yang saya muliakan, itu kesimpulan daripada kalimat wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Ini mesti menjadi acuan kehidupan kita sehari-hari. Salah, taubat. Salah, taubat. Salah, taubat. Sampai kapan? Sampai kita mati.
Kalau syaitan enggak pernah bosan-bosan menggoda kita, kenapa kita bosan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membuka pintu taubat kepada kita? Syaitan kadang membuat kita was-was, seakan-akan taubat kita ini enggak diterima oleh Allah, seakan-akan dosa kita lebih besar pada rahmat Allah. Dibuat hamba ini putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, sejelek apapun maksiat yang telah kita lakukan sebelumnya, yakinlah apabila kita bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita.